kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kami dengan judul Analisis Laba Rugi dengan ROIC dan EPS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia Amalia Putri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yami Putri Tiara Kalbi. Perkenalkan, nama saya Filza Anissa. Return on Invest Capital atau ROIC, yaitu suatu rasio keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan dalam suatu bisnis. ROIC menghitung berapa banyak laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk setiap unit modal yang diinvestasikan, baik modal, saham maupun modal pinjaman. Return on Invest Capital atau ROIC mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal mereka untuk menghasilkan laba dan pengembalian bagi pemasok modal atau investor. Mengapa Return on Invest Capital penting? Yang pertama, dapat menggunakannya untuk menilai posisi kompetitif bisnis. Yang kedua, Porter menggunakannya sebagai ukuran profitabilitas industri. Yang ketiga, menghasilkan ROIC di atas rata-rata adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Selanjutnya, nilai penting Return on Invest Capital atau ROIC. Menghitung Return on Invest Capital ini sangat bermanfaat, terkhusus untuk perusahaan yang berada pada persaingan tinggi dengan perusahaan lain di mata investor. Nilai ROIC ini memang ditujukan untuk internal perusahaan dan investor maupun calon investor. Berikut manfaat Return on Invest Capital atau ROIC. Yang pertama, mengukur daya saing perusahaan dibanding kompetitor. Yang kedua, sebagai daya tawar perusahaan mencari investor terbaik. Yang ketiga, sebagai tolak ukur perusahaan untuk mengukur profitabilitas. Selanjutnya itu ada variabel perhitungan return on invest capital atau ROIC. Yang pertama itu ada dengan cara laba dan juga modal yang diinvestasikan. Selanjutnya ada perhitungan laba. Di sini ada 3 perhitungan. Yang pertama itu dengan cara menggunakan laba bersih dikurang dividen. Yang kedua yaitu menggunakan earning before interest and tax atau EBIT. Yang ketiga itu ada net operating profit after tax atau NOPAT. Earning per share itu adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan atau return yang diperoleh oleh investor atau pemegang saham per saham menurut Darmaji dan Fakhruddin tahun 2001. Menurut Halim, earning per share atau EPS adalah perhitungan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emiten dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya itu adalah menurut Siamat tahun 2004 yang mendefinisikan EPS ini sebagai laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk setiap unit sahamnya selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir itu menurut Wido Atmojo tahun 2000 yang menjelaskan EPS sebagai rasio antara pendapatan setelah pajak dengan jumlah saham yang beredar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.